Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, saya Kevin Egan. Ketua KPU Husni Kamil Manik meninggal dunia pada Kamis malam. Presiden Joko Widodo menyampaikan belasungkawa. Jokowi mengenal Husni Kamil Manik, sosok sederhana dan berintegritas tinggi. Presiden menyatakan kehilangan Husni Kamil Manik, sosok pekerja keras, sederhana dengan integritas tinggi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Jokowi menyampaikan belasungkawa di sela acara pembagian sembako kepada warga Solo di Gedung Geraha Sababwana. Almarhum Husni Kamil Manik memiliki riwayat penyakit diabetes, meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta pukul 9 Kamis malam. Husni Kamil Manik, Ketua KPU, almarhum. Beliau saya melihat sangat bekerja keras dengan integritas yang sangat baik dalam menyelenggarakan baik, menyiapkan, merencanakan, melaksanakan pilkada di daerah, pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, dan juga pilihan presiden. Beliau adalah sosok yang sangat sederhana dan mempunyai integritas yang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik meninggal dunia pada Kamis malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Husni Kamil meninggal dunia karena sakit. Husni Kamil sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Kabar duka tersebut telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPU Hadar Nafis Gumai. Menurut Hadar, koleganya tersebut dirawat di Rumah Sakit Pertamina sejak Rabu pagi. Namun ia belum mengetahui secara pasti penyakit apa yang diderita Husni Kamil Manik. Husni Kamil merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum sejak 12 April 2012. Sebelumnya ia merupakan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2008. Selain menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik juga dikenal aktif di Nahdlatul Ulama dan menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Wilayah NU Sumatera Barat periode 2010 hingga 2015. Berikut profil almarhum. Pemirsa, jenazah Ketua KPU Husni Kamil Manik akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan usai sholat Jumat. Jenazah rencananya akan disolatkan terlebih dahulu di Masjid Kompleks Polri Pejaten. Sudah ada rekan kami Ibnu Haikal di rumah duka di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Haikal, apakah masih ada keluarga yang ditunggu sehingga jenazah baru dikebumikan setelah sholat Jumat? Ya kan, memang masih ada beberapa keluarga yang ditunggu agar bisa melihat jenazah terlebih dahulu untuk penghormatan terakhir sehingga prosesi pemakaman mundur beberapa waktu. Memang prosesi yang dijadwalkan dimulai pada pukul 10, dimulai di pukul 11. Tadi ada dibuka oleh sambutan dari kakak kandung Husni Kamil, yaitu Arfanuddin, yang memberikan bela sungkawanya. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup dari Husni Kamil oleh Sekjen KPU Arif Rahman Hakim, dan dilanjutkan dengan pembacaan bela sungkawa dari tokoh masyarakat yang diwakili oleh Jimli Asidiki. Setelah melakukan prosesi bela sungkawa pada pukul 11, kini jenazah tengah menuju ke Masjid Kompleks Polri yang dijadwalkan akan dilaksanakan sholat Jumat, lalu dilanjutkan dengan sholat jenazah pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hingga kini kondisi di rumah duka masih dikunjungi oleh berbagai sanak famili dan juga tetangga dan staf dari anggota KPU dan juga jajaran pemerintahan. Keluarga masih berada di rumah duka untuk memberikan
sambutan untuk menyambut mereka yang datang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Husni Kamil, dan kami pun masih di sini. Di sini juga dikirimi beberapa rangkaian bunga dari tokoh-tokoh nasional yang tidak dapat hadir, diantaranya ada dari Presiden Jokowi, lalu ada dari Wakil Presiden Yusuf Kala, ada juga rangkaian bunga dari berbagai jajaran kementerian seperti Kementerian Mensesnek Pratikno, lalu ada dari Anies Baswedan, dan juga ada dari rangkaian bunga dari Ketua DPD Irman Gusman yang menyatakan belasungkawa mereka, namun mereka tidak dapat hadir di sini. Saat ini prosesi jenazah dikabarkan sudah sampai ke Masjid Polres Kapolri. Setelah dilaksanakan sholat Jumat, kami akan langsung menuju ke TPU Jeruk Purut untuk melakukan penguburan dan penghormatan terakhir terhadap Husni Kamil. Egan. Kalau siapa saja tamu yang datang ke sana untuk menyampaikan duka citanya? Tamu yang datang ke rumah duka tadi pagi ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lalu juga ada beberapa tokoh politik seperti Ruhut Sitompul, ada Hatta Rajasa, dan juga ada Menteri Ferry Mulsidan Baldan, dan juga ada Jimli Asidiki, serta dari tokoh agama ada Ustadz Yusuf Mansur. Kebanyakan dari mereka tiba pada pukul 9 dan hingga kini masih berada di rumah duka dan sedang melaksanakan sholat Jumat juga di Masjid Kapolri. Rencananya mereka akan dijadwalkan mengikuti prosesi penguburan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau paling lambat pada pukul 2 siang hari ini di TPU Jeruk Purut. Mereka mengucapkan bela sungkawanya, mengatakan bahwa Husni Kamil merupakan sosok ketua KPU yang sangat inovatif atau memberikan banyak terobosan terhadap KPU. Di antaranya adalah penyelenggaraan pilkada serentak yang sangat berhasil dan kondusif pada tahun 2015. Serta Husni Kamil dikenal sebagai penyelenggara pilkada yang sangat ramah terhadap kaum difabel atau disabilitas pada tahun 2015 tersebut. Husni Kamil meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang kini keempatnya masih berada di rumah duka untuk menyambut para tamu yang ingin masih memberikan bela sungkawa terhadap Husni Kamil. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara menyelenggarakan open house dengan warga Solo. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membagikan ribuan paket sembako di halaman Gedung Graha Sababwana. Ribuan warga Solo mengantri sejak pagi untuk silaturahmi Lebaran dengan Presiden dan Ibu Negara. Namun tidak semua warga mendapatkannya. Selain bersalaman, ribuan warga juga mendapatkan paket sembako dari Presiden yang berisi beras, gula pasir, dan minyak goreng. Sebanyak 2.000 lebih paket sembako disiapkan untuk warga. Saat digelarnya open house, ribuan warga Solo saling berdesakan untuk mendapatkan paket sembako di Gedung Graha Sababwana. Warga nekat saling dorong karena takut tidak kebagian sembako. Yang didapat apa aja? Sembako ini. Beras, terus? Hah? Apa Bu? Apalagi? Ini setiap tahun dapat balik juga. Tadi itu Pak, nyelupin apa itu? Ada bukti. Presiden Jokowi menuliskan prasasti di markas Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura, Solo. Selain menuliskan prasasti, Jokowi melakukan pertemuan internal dengan jajaran TNI di wilayah Solo Raya. Pertemuan tersebut dilakukan Jokowi usai melakukan sholat Jumat di markas Kopassus siang tadi. Dalam pertemuan dengan jajaran TNI, Jokowi didampingi Panglima TNI Gatot Nurmantio dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono. Prasasti yang bertuliskan Kopassus Patriot Indonesia Sejati tak gentar mati demi menegakkan NKRI ini kemudian dibaca secara simbolis oleh Danjen Kopassus Maijen Muhammad Herindra. Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat membentuk tim Satgas khusus. Hal itu untuk menginvestigasi penyebab jatuhnya helikopter tipe Bell 205 di Desa Taman Martani, Sleman, Yogyakarta. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Sabrar Fadilah mengatakan tim Satgas akan bekerja keras untuk menemukan penyebab jatuhnya heli, termasuk menemukan kotak hitam helikopter. TNI Angkatan Darat juga menyatakan bertanggung jawab atas kerugian material
yakni rusaknya 2 rumah warga. Beberapa data terkait dengan kronologis peristiwa sebagai berikut. Pada pukul 15.00, pesawat melaksanakan start engine, yang selanjutnya pada pukul sekitar 15.06, heli tersebut take off dari Lanut Adi Sumarmo Solo menuju Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Yang kemudian pada pukul 15.14 heli tersebut terakhir kontak dengan tower. Sekitar pukul 15.16 heli tersebut mengalami trouble dan dinyatakan hilang kontak di atas dusun Koang, Desa Taman Martani, yang jatuh menimpa rumah milik masyarakat atas nama Bapak Heru dan sebagian rumah milik masyarakat atas nama Bapak Parno, yang kebetulan pada saat tersebut rumah dalam keadaan